Baik. Oke, selamat pagi Albert dan Esa ya. Sebelum kita mulai, Esa mungkin sudah tahu ini, minggu depan itu tidak ada perkuliahan sinkronus, perkuliahan kita asinkronus. Oke. Nah, sebagai pengganti presensi, itu sudah saya siapkan tugas, tapi di situs kuliah. Jadi ini kalau biasanya tugas pengganti presensi itu di Microsoft Teams, tapi ini pikir sekalian tugas untuk dinilai saja, jadi supaya tidak sia-sia, gitu ya. Jadi nanti tugasnya, nanti saya jelaskan tugasnya di akhir. Itu saja ya. Lalu juga untuk pengumpulan tugasnya, karena itu juga selain sebagai nanti penilaian dan berfungsi untuk menggantikan presensi, maka waktu pengumpulan yang biasanya sebelum perkuliahan itu saya undur menjadi sampai jam 1. Ya. Jadi ada tambahan 3 jam dari yang biasanya. Oke, itu saja ya. Jadi nanti minggu depan tidak ada perkuliahan tatap muka, video meeting seperti ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan dari model IR yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Oke, sebentar. Baik. Ya. Model IR yang sudah kita bahas, IR diagram ya, yang sudah kita bahas minggu yang lalu itu dikembangkan tahun 70-an. Tentunya dengan konteks dan kondisi di tahun itu yang kemudian itu berkembang. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, basis data itu kan memodelkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan kemudian ternyata IR model standar yang keluar dari tahun 70 yang diciptakan oleh Peter Chan ini tidak lagi mampu untuk menggambarkan model data yang berkembang di dalam praktek. Ya. Salah satu contohnya adalah, nanti ada juga ini contohnya akan digunakan di dalam buku, itu adalah mengenai pasien di suatu rumah sakit. Ya. Nah, pasien itu di rumah sakit kan biasanya ada 2 jenis ya. Satu rawat jalan, jadi yang hanya datang, periksa, dan pulang. Satunya lagi itu adalah rawat inap. Dua-duanya itu sama-sama pasien, dua-duanya sama-sama diperiksa dokter, dapat obat, gitu ya. Ada rekam medisnya dan lain sebagainya. Tetapi ada karakteristik yang berbeda atau atribut yang berbeda. Rawat jalan ya pulang, gitu kan. Sedangkan rawat inap dia harus dapat kamar atau minimal tempat tidur untuk dirawat di situ. Nah, jadi itu ya perbedaan. Dan juga berkembang nanti contoh ya. Kalau ini di Atmajaya tidak berlaku karena di Atmajaya itu mahasiswa sekarang kan kita punya program S1, S2 ya, sebentar lagi akuntansi akan punya program S2, manajemen sebentar lagi akan punya program S3. Jadi sangat dimungkinkan lulusan S1 Atmajaya itu nanti melanjutkan S2 di Atmajaya dan S3 juga di Atmajaya. Nah, kalau di Indonesia, di Atmajaya khususnya itu tidak ada masalah karena apa? Pencatatannya itu NPM ya, jadi identitas mahasiswa itu kan NPM. NPM itu berdasarkan program studi. Nah, padahal jenjang S1, S2, S3 nantinya itu program studinya beda-beda. Ya. Nah, maka otomatis NPM-nya pasti berbeda. Namun di beberapa universitas yang lain di luar negeri, terutama yang saya tahu, itu nomor mahasiswa itu di-recycle. Ada teman saya, itu teman saya waktu kuliah S2, kemudian dia saya S3 di tempat lain, dia S3 di universitas yang sama. Nah, teman saya yang S2, S3 ini, S1-nya juga pada universitas yang sama. Dan dia, nomor mahasiswanya sama terus. Hanya ketika dia sudah lulus S1, statusnya berubah menjadi mahasiswa S2. Ketika dia sudah lulus S2 dan masuk ke S3, statusnya berubah menjadi mahasiswa S3. Tetapi nomor mahasiswanya sama, itu di recycle. Ya. Nah, status ini kemudian atribut sebagai mahasiswa S1, S2, S3 ini kalau di universitas kita dan juga banyak universitas lain itu menentukan
banyak hal. Contoh yang paling gampang itu adalah, kalau dulu saya itu adalah jatah perpustakaan. Nah, kalau S1 itu jatah meminjam perpustakaan maksimal katakan 15 buku, maksimal 4 minggu. Kalau enggak dipesan orang lain gitu ya. S2 itu sedikit lebih banyak, 25 bisa sampai 3 bulan. Sedangkan kalau S3 itu paling banyak, bisa sampai 50 atau 70, dengan masa pinjam bisa 6 bulan. Gitu ya. Nah ini berbeda-beda. Lalu juga waktu itu, karena mahasiswa, kalau masuk kelas itu di tempat saya itu pakai PIN, gitu ya. Jadi pintunya itu ada kunci, ada PIN-nya, ya. Dan PIN itu terkait dengan nomor mahasiswa. Mahasiswa S1 itu nggak bisa buka ruang kalau dia terkunci. Mahasiswa S2 nggak bisa, mahasiswa S3 bisa. Mahasiswa S3 itu bebas kemana-mana, karena dianggap sebagai staff. Karena digaji, mahasiswa S3 itu kan dapat beasiswa itu dianggap digaji. Gitu. Jadi itu contoh dunia nyata gitu ya, di mana data itu tidak bisa, IR itu tidak lagi bisa mengakomodasi. Lalu cara ngakalinya bagaimana? Pada awalnya kemudian kalau misalnya dibuat pakai IR ya, atribut untuk pasien rawat jalan sendiri, rawat inap sendiri, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena yang rawat inap bisa jadi kemudian berubah menjadi rawat jalan, yang rawat jalan bisa berubah menjadi rawat inap, ya kan? Nah, saya itu sudah pernah dirawat di rumah sakit, tapi saya juga sering ke rumah sakit hanya untuk periksa. Nah ini bagaimana? Orangnya sama, rumah sakitnya sama, dokternya mungkin sama, tapi rawat jalan dan rawat inap itu beda. Masuk hanya untuk itu, nanti bikin dua entitas ya, ini pindah-pindah entitas itu kan repot. Ya. Nah, maka kemudian lahirlah Enhanced Entity Relationship Diagram yang akan kita bahas hari ini. Oke, saya share screen dulu. Saya kelihatan ini ya. Bisa, Pak. Baik, terima kasih Albert. Ya. Jadi ini enhanced IR model. Jadi ini dasarnya tetap IR model seperti yang sudah kita tahu, tapi kemudian akan ada yang namanya subtype dan supertype. Ya. Kemudian ada yang namanya pewarisan atribut. Jadi kalau dari pasien kemudian menjadi pasien rawat jalan, pasien rawat inap, itu ada pewarisan atribut. Hal yang sama juga bisa terjadi pada akuntansi. Piutang misalnya. Nah, piutang itu kan bertambah di sisi apa, berkurang di sisi apa. Tapi kemudian piutang itu ada macam-macam. Ada piutang dagang, ada piutang gaji, ada piutang, bukan piutang gaji, ada piutang dagang, piutang jangka panjang, piutang wesel, dan lain sebagainya. Utang juga demikian. Dasarnya utang, tapi udah ada utang dagang, utang jangka panjang, utang gaji, dan lain sebagainya. Nah, tapi semua itu memiliki atribut utang yang sama. Nah, itu maka diciptakanlah ini. Nah, jadi oke. Lalu subtype itu adalah pengelompokan entitas yang atributnya berbeda dari subgrup yang lain. Supertype itu adalah entitas generiknya. Ya. Nah, dari supertype nanti menjadi subtype, itu ada pewarisan atribut. Jadi misalnya utang jangka panjang dan utang dagang itu memiliki atribut yang sama. Untuk apa? Dia terjadi bertambah di sisi debit atau kredit, berkurang di sisi debit atau kredit. Ya, dia bisa hilang karena pelunasan, ya kan? Sama kan itu atributnya. Nah, maka kemudian, oke. Nah, jadi kalau digambarkan itu menjadi seperti ini. Supertype ini ya, nah, ini entitas generiknya. Kemudian dia akan, kalau dibutuhkan, dia akan diturunkan menjadi subtype, di mana subtype ini masih mewarisi atribut yang ada di sini. Tapi subtype ini punya atribut yang unik, yang hanya ada di sini, tidak ada di sini. Ini juga punya atribut unik yang hanya ada di sini dan tidak di sini. Dan dua atribut yang ada di bawah ini tidak ada di atas. Tapi atribut yang di atas ada di bawah ini masing-masing. Ya, oke. Nah, supertype, subtype, yaitu. Nah, apa yang ada di dalam MySQL Workbench itu adalah enhanced IR sebetulnya. Ya.
Jadi dia bisa pakai IR biasa, tapi kalau Anda akan menggunakan NHCR itu juga sudah tersedia di sana gambarnya. Ya. Oke, kalau Microsoft Visio ini kalau IR biasa. Oke, nah sekarang mari kita lihat contoh super type dan subtype. Ya, di sini contohnya itu adalah karyawan. Nah, karyawan itu ternyata dibedakan menjadi 3. Karyawan jam-jaman, karyawan yang digaji bulanan, dan juga konsultan. Konsultan ini sebenarnya karyawan, karena konsultan bekerja untuk satu perusahaan. Dan sebenarnya konsultan ini juga digaji jam-jaman, tapi per jamnya jelas jauh berbeda dengan yang buruh di sini. Oke, nah karyawan itu sebagai super type di sini dia punya atribut. Itu apa? Nomor induk karyawan, nama, alamat, dan kapan dia mulai bekerja. Dia diturunkan menjadi 3 subtype. Ya. Ada karyawan jam-jaman. Nah, di sini atribut yang berbeda apa? Tarif jam kerjanya berapa, per jamnya berapa. Ya. Kemudian karyawan yang digaji bulanan. Gaji bulanan sebenarnya berdasarkan gaji tahunan yang kemudian dibagi 12. Gitu ya. Karyawan yang gajian bulanan ini punya gaji dalam setahun berapa dan mereka punya bonus, stock option istilahnya, bonus. Kalau karyawan yang gajian jam-jaman ini tidak, ya. Konsultan ini beda lagi. Konsultan ini berdasarkan kontrak, ya, dan ada tarif per jamnya. Itu pun macam-macam, ya. Ada tarif kalau pengacara itu biasanya ya itu konsultan juga itu ada tarif kalau konsultasi itu beda dengan tarif kalau maju sidang, tarif persiapan sidang. Dan macam-macam, ada yang berbagai macam tarif ya, itu biasanya mereka sudah punya daftar. Oke. Ada juga konsultan itu misalnya ya yang mereka per jamnya berapa, minimal berapa jam, kemudian di luar akomodasi dan transportasi. Jadi misalnya harus naik pesawat pun mereka kadang juga punya syarat, harus Garuda misalnya, harus business class. Kemudian kalau hotel ya minimal hotel bintang berapa, ada standarnya, gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana relasi, gitu ya. Kalau relasi dengan entitas yang lain itu terjadi pada level super type, maka semua subtype juga berpartisipasi di dalam relasi tersebut. Jadi misalnya pasien, contohnya pasien di sini. Pasien ini punya relasi dengan dokter. Satu pasien itu ada satu dokter yang bertanggung jawab untuk merawat. Nah, idenya BPJS Kesehatan itu sebetulnya itu. Ya, jadi ada yang namanya Vaskes 1 kan, ya, Vaskes 1 atau dokter keluarga, gitu kan. Nah, maka diharapkan kalau kita sakit itu rujuk hal yang pertama yang kita lakukan, kita periksa ke Vaskes 1 itu puskesmas atau klinik atau ke dokter keluarga. Ya, nah, maka itu harus selalu. Nanti kalau kalian masuk ke rumah sakit pun sama, ada satu dokter yang bertanggung jawab untuk merawat, gitu ya. Ini. Maka baik itu pasien rawat jalan atau pasien rawat inap, itu pasti ada dokter yang bertanggung jawab. Oke. Nah, kemudian kalau relasi itu terjadi pada level subtype, maka hanya subtype itu saja yang punya relasi. Subtype yang lain maupun supertype-nya tidak. Contohnya apa? Pasien rawat jalan itu punya relasi dengan tempat tidur atau kamar. Ya. Jadi ini. Tapi tempat tidur atau kamar ini tidak punya relasi dengan supertype pasien atau subtype pasien rawat jalan di sini. Ya. Oke. Lalu ada generalisasi dan spesialisasi. Kalau generalis ini adalah proses membuat supertype dan subtype. Kalau generalisasi itu kita membuat subtype dari membuat supertype dari beberapa subtype yang mirip. Kalau spesialisasi itu terbalik, kita membuat subtype dari supertype. Ya. Oke, kita lihat contoh generalisasi. Ada 3 entitas di sini, yaitu mobil, truk, dan sepeda motor. Nah, ternyata ketiga entitas ini punya atribut yang sama.
Meskipun juga ada atribut yang berbeda. Atribut yang sama apa? Ada nomor kendaraan, ya, nomor polisi misalnya. Ada harganya, ya mesti ada harganya kan, apalagi dalam akuntansi. Kapasitas mesin, berapa cc. Siapa pembuat dan modelnya, misalnya Toyota Avanza. Ya, di sini misalnya Hino, Dutro gitu ya. Di sini misalnya Honda apa itu namanya? Oh, Kawasaki Ninja gitu ya. Ya, ini ada. Nah, tapi kemudian ternyata mobil itu punya atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu apa? Jumlah penumpangnya berapa? Ya, tergantung jenis mobilnya ya. Ada yang penumpangnya mungkin 2, ada yang penumpangnya bisa 3, 4, 7, 9 itu ya. Oke. Kalau truk itu berbeda, ada atribut yang berbeda, itu kapasitasnya berapa ton misalnya. Dan tipe kabinnya single atau double. Sepeda motor tidak punya atribut-atribut ini. Jumlah penumpangnya ya wes 2 maksudnya ya. Yang di depan dan yang di belakang. Kapasitasnya ya 2 itu. Tipe kabinnya nggak ada. Ya, maka dia tidak punya ini. Ya. Maka dari 3 atribut ini ya yang memiliki 3 entitas yang memiliki atribut yang sama tapi juga ada atribut yang berbeda, maka ini kita jadikan subtype. Maka kemudian kita bisa membuat supertype-nya. Supertype-nya apa? Adalah kendaraan bermotor. Di sini. Dengan kendaraan bermotor itu atributnya apa? Nomor kendaraan, harga, kapasitas mesin, dan merek maupun modelnya. Nah, kemudian bagaimana dengan 3 entitas tadi? Kendaraan bermotor, sepeda motor, karena dia tidak memiliki atribut lain yang unik, ya di luar yang sudah ada di supertype, maka tidak perlu dijadikan subtype. Yang perlu jadi subtype adalah mobil dan truk. Mobil itu punya atribut khusus subtype, yaitu jumlah penumpang. Truk itu punya atribut khusus subtype, yaitu kapasitas dan tipe kabin. Oke. Lalu kalau spesialisasi, ya spesialisasi di sini contohnya itu adalah komponen suatu produk. Komponen ini kalau Anda masih ingat di akuntansi biaya atau akuntansi manajemen itu kan kadang-kadang ada soal gitu ya, di mana disuruh menganalisa sebaiknya membuat atau membeli. Jadi kan perusahaan itu bisa membuat sendiri, tapi bisa juga dia membeli. Nah, dalam kondisi tersebut, ini harus diakomodasi. Maka yang namanya komponen yang bisa dibuat sendiri atau bisa beli, ini menjadi satu entitas. Apa atributnya? Deskripsi, ya apa nomor komponen, deskripsi, jumlah persediaannya, lokasinya ada di mana. Nah, sekarang ternyata kalau dia beli ya, dari luar, itu ada routing number. Routing number itu ada apa? Salah. Routing number itu bukan. Routing number itu dia ada lokasinya di mana. Dan ternyata kalau dia itu beli, itu ada atribut suppliernya siapa. Ada supplier ID dan ada harga satuannya. Nah, ini yang kemudian ternyata bahwa kalau ada 2 kondisi, ya, komponen yang bisa beli atau bisa buat sendiri, dan ternyata kalau beli itu ada data supplier, sedangkan kalau buat sendiri tidak ada data supplier tersebut. Maka ini kita jadikan supertype. Sehingga seperti ini. Di mana supertype itu tadi sama ya, konstituen. Routing number itu hanya kalau, saya salah. Routing number itu kalau buat sendiri, supplier ID itu kalau dibeli. Ya, ini maka ini menjadi subtype. Oke. Nah, kemudian ada batasan atau kendalanya untuk supertype dan subtype ini ya dalam hubungannya. Ada kelengkapan. Ya. Apakah anggota supertype itu harus jadi anggota subtype atau tidak? Kalau iya, total specialization rule itu garisnya 2. Kalau tidak harus jadi anggota, itu partial specialization rule garisnya 1. Mari kita lihat yang total specialization rule.
Anggota supertype pasien itu harus menjadi salah satu anggota subtype-nya, entah rawat jalan atau rawat inap. Kalau tidak dua-duanya ya nggak boleh ada di sini. Jadi pasien ini ya maka digambarkan dengan dua garis ini ya ke sini. Ini harus entah dia jadi pasien rawat jalan atau rawat inap. Tidak bisa kedua-duanya, tapi tidak bisa juga tidak kedua-duanya. Ya, oke. Lalu kalau partial specialization rules, nah ini tadi kendaraan bermotor. Apakah kendaraan bermotor itu harus diklasifikasikan mobil atau truk? Tidak. Maka ini garisnya satu. Kenapa? Ada sepeda motor di sini. Ya. Ini. Ya. Kemudian ada disjointness. Ya. Ini apakah anggota supertype boleh menjadi anggota dari satu atau lebih subtype secara bersama-sama. Kalau disjoint itu berarti hanya boleh menjadi anggota satu subtype. Kalau overlap itu boleh menjadi anggota lebih dari satu subtype. Nah, contohnya ini. Kalau disjoint, pasien itu hanya boleh satu status pada saat itu. Nggak bisa rawat jalan sekaligus rawat inap. Rawat jalannya rawat jalan, rawat inap ya. Nah, ini digambarkan dengan di lingkarannya ada tulisan D. Ya. Kalau overlap itu contohnya adalah tadi komponen digambarkan dengan O di sini. Ya. Komponen itu bisa dibuat sendiri, ada routing number-nya, bisa dibeli, ada supplier ID-nya. Kemudian ada, ini saya kira nggak perlu lah ini, tidak terlalu signifikan. Nah, supaya mudah gitu ya, entitas itu kadang-kadang dikelompokkan menjadi satu supaya berdekatan gitu ya, supaya gampang. Jadi misalnya kalau konsumen, semua tabel yang terkait dengan konsumen itu dikelompokkan menjadi satu. Produk, semua tabel yang berurusan dengan produk, atau sorry bukan tabel, entitas yang berurusan itu jadinya nanti seperti ini. Nah, ini customer, ini ada manufacturing, ada material dan lain sebagainya. Ya ini hanya untuk memudahkan membaca dan kerapian di dalam melihat, gitu ya. Sebetulnya ini. Oke. Nah, kadang, gitu ya, ada model-model data itu yang sudah jadi. Yang disebut predefined data model. Kita nggak perlu membuat sendiri model data. Kita tinggal ambil dan dipakai. Paling modifikasi sedikit. Dan ini ya cukup laris gitu ya. Universal data model. Nah, keuntungannya apa menggunakan ini? Satu, ini biasanya sudah pernah dipakai dan sudah teruji. Ya, maka kita tidak perlu mendesain dari awal, itu menghemat biaya dan waktu. Kita nggak perlu mulai dari awal. Ya. Dan karena ini sudah teruji di tempat lain, kemungkinan salahnya kecil. Ya. Dan kita nanti pengembangannya tidak perlu membuat dari awal, tetapi tinggal menambah atau mengurangi atau memodifikasi model data yang sudah ada. Ya, mudah dibaca juga dan biasanya ini sudah banyak dipakai. Seperti saya katakan, ya dalam beberapa kesempatan, membuat sistem sekarang itu seperti menyusun Lego. Tinggal butuh balok warna apa, ukurannya berapa, seberapa panjang, seberapa banyak. Tinggal kita cari, kita kumpulkan, kita rangkai. Selesai. Tidak perlu lagi membuat balok-balok Legonya itu sendiri. Ya. Biasanya juga sudah. Ini ada, saya kira tidak perlu. Nah, materi enhance entity relationship itu sebetulnya hanya sampai di sini. Ya, jadi, nah, mari kita bicarakan tugas dulu. Oke. Salah. Nah, ini. Oke, pemodelan entitas dan atribut. Jadi, Anda kan masing-masing tiap semester itu terima transkrip ya. Betul ya. Oke, nah coba dari transkrip masing-masing itu identifikasi entitas apa saja yang tercantum dalam transkrip tersebut. Ya, coba diidentifikasi. Lalu masing-masing entitas itu atributnya apa saja. Kemudian relasi antar entitas beserta kardinalitasnya.
jumlah maksimum minimum, wajib atau opsional, dan seterusnya. Nah, itu silakan itu ditulis dalam file MS Word. Kemudian Anda gambarkan dengan MySQL Workbench. Ya, jadi nanti yang dikumpulkan itu ada 2 file. Satu, daftar entitas, atribut, dan relasinya. Itu menggunakan Microsoft Word. Dan gambarnya itu menggunakan Microsoft Workbench. Itu kalau Microsoft Workbench itu ini ekstensinya MWB. Jadi kalau sudah model disimpan itu akan jadi MWB. Tuh, ya, silakan dikumpulkan. Masih ada waktu 7 hari 2 jam ini ya untuk mengumpulkan. Oke, ada pertanyaan dulu atau tidak mengenai tugas sebelum saya lanjutkan? Oke, ya, baik. Nah, oke. Sekarang saya yakin Anda sudah sering mendengar kata-kata cloud, gitu kan? Ya, cloud computing, dan sudah banyak perusahaan itu. Ini materi tambahan yang tidak ada di silabus sebetulnya, ya. Cloud computing. Ini saya ingin memperkenalkan. Nah, cloud computing itu pada intinya adalah kita tidak memiliki fasilitas komputasi yang ada yang lokasinya ada di perusahaan kita, melainkan kita menyewa. Sebagian dari cloud computing itu sebetulnya sudah pernah, mungkin Anda sudah pernah tahu, ya contohnya itu adalah kalau punya website, kita web hosting. Nah, web hosting itu kita adalah menyewa fasilitas komputasi milik perusahaan lain, di mana kita meletakkan website kita. Ya. Nah, kalau web hosting ini, ya, keunggulannya apa ya? Kita tinggal bayar apa yang kita pakai. Kita tidak perlu bingung mikir, waduh nanti perawatannya bagaimana, listriknya bagaimana, kalau listrik mati bagaimana, genset bagaimana, koneksi internetnya yang bagus bagaimana. Nggak perlu dipikir. Itu semua sudah dipikirkan oleh penyedia web hostingnya. Nah, cloud itu sebetulnya seperti itu, hanya saja layanan yang disediakan itu jauh lebih banyak dan lebih beragam, serta dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Kita bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai dengan skala pekerjaan atau beban kerja yang kita olah, gitu ya, dengan mudah. Saya setting untuk MySQL yang Anda pakai itu baca dokumentasi 1 jam, 1-2 jam baca dokumentasi ya. Caranya bagaimana, how to, dan kalau ada error bagaimana. Tapi settingnya itu tidak lebih dari 15 menit. Dan saya sudah, itu pun kemudian saya keliru settingnya di Ohio. Servernya, lokasinya di Ohio, jauh dan lambat. Dan ketika itu saya pindah ke Singapura, ya jadi lebih cepat. Ini dalam hitungan 15. Bayangkan kalau Anda punya sistem di Ohio, secara fisik harus dipindah ke Singapura. Mau berapa bulan itu terjadi? Pertama dibongkar dulu ya kan, dan diangkut, di backup dan lain sebagainya, diangkut, nanti di Singapura ditata ulang di sana. Ini nggak perlu seperti itu. Nah, layanan cloud itu juga bermacam-macam. Yang mungkin sekarang sering Anda lihat itu adalah layanan disebut software as a service. Jadi ada software yang disediakan oleh penyedia, Anda tinggal bayar dan pakai. Contohnya apa? Office 365, Microsoft Office, Gmail, ya, email yang Anda pakai, Microsoft Teams ini, ya, Microsoft Teams ini kan cloud ini sebetulnya, ya. Jadi ada aplikasinya tinggal pakai. Tapi masih banyak perusahaan itu yang tidak bisa pakai software as a service. Karena apa? Tidak ada software-nya, nggak ada yang menawarkan. Kebutuhan mereka sangat unik, sangat berbeda dengan yang lain. Maka kemudian kami tetap harus membangun sendiri sistem informasi kami, tapi mau pakai cloud. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai infrastructure as a service. Nah, itulah yang akan saya jelaskan pada Anda hari ini. Oke. Ya.
Jadi, nah saat ini itu ada 3 layanan besar cloud di dunia, ya, yang dipakai oleh berbagai macam. Ya ada banyak sih, tapi saya akan tampilkan 3 besar saja. Nomor 1 paling besar itu adalah Amazon Web Service. Ini yang saya pakai untuk kuliah kita untuk MySQL ya. Yang kedua itu milik Microsoft yang disebut Microsoft Azure. Ya. Yang ketiga, dan ini mungkin agak mengejutkan, ternyata yang terbesar ketiga itu adalah Google. Jadi Google masih kalah dengan Amazon dan Microsoft di dalam hal ini. Ya. Dan ini banyak sekali layanannya. Yang saya pakai itu adalah yang namanya free tier. Free tier itu artinya gratis, tapi sampai batas tertentu. Kalau saya melewati batas tertentu, itu dikenai bayaran. Dan ini bayarnya juga fleksibel sekali. Ya, mau berdasarkan jumlah data yang dipakai, atau mau berdasarkan waktu akses, per detik bisa. Per kilobyte atau per megabyte, seperti kalau Anda beli paket data, ya bisa. Tidak ada masalah. Ya, ini sangat fleksibel dan saking fleksibelnya begitu banyak opsi biasanya lalu bingung. Ya, tapi nah, layanan dari cloud ini itu sebetulnya bisa dipisahkan menjadi 3 seperti yaitu 1 layanan komputasi. Komputasi itu pengolahan data dalam bentuk virtual server. Jadi Anda itu nyewa server. Ini saya menyewa server dengan spesifikasi yang paling rendah. Karena itu yang masuk paket gratisan. Anda bisa menyewa server, 1 server virtual istilahnya, dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Dengan misalnya berapa core prosesornya, berapa giga atau bahkan tera RAM-nya, memorinya. Penyimpanannya, harddisknya mau yang model harddisk biasa atau SSD atau hybrid, campuran, macam-macam. Ya. Jadi jasa. Nah, jasa komputasi ini yang kemudian akan digunakan untuk mengolah data. Jadi kalau Anda membuat aplikasi, membuat software, itu diletakkan di sini. Oke. Kemudian yang kedua, saya tidak akan ke nomor 2 ini, tapi yang ketiga dulu, jasa layanan penyimpanan data atau storage. Jadi ya bisa di sini tuh, ini yang saya lakukan sih. Malas saja saya ngeset yang ini. Ini tuh di sini, itu saya bisa menyimpan data. Tapi itu bukan praktek yang baik. Praktek yang baik itu adalah pengolahan data, penyimpanan data itu dipisah. Nah, kalau korporasi ya, kalau komputer di rumah ya nggak perlu seperti itu. Ya. Nah, itu layanannya ada juga. Ya. Jadi nyimpen data, baik datanya itu dari aplikasi, dari database atau data yang lain. Ya. Contohnya ketika saya di photographer.net itu, foto anggota itu kan diunggah, kemudian disimpan. Nah, disimpannya tidak di dalam database, tapi disimpan di tempat lain. Di dalam database itu hanya ada link atau tautan ini tuh disimpan di mana, lokasinya di mana. Sehingga ketika ada orang ingin melihat foto itu, aplikasi itu akan membaca di tabel, oh lokasinya di sana, diambil, ditampilkan. Dan layanan basis data itu ada 1 mesin khusus terpisah dari ini ya. Terpisah juga dari ini mesin yang berbeda ini, ya, komputer-komputer yang berbeda, kelompok komputer yang berbeda kalau boleh saya katakan. Ya, jadi ini tuh khusus untuk menyediakan layanan manajemen software manajemen basis data. Anda pengen apa? Oracle ada, tarifnya beda dengan MySQL, beda lagi dengan Postgres, beda lagi dengan macam-macam, ada banyak. Juga itu memfasilitasi basis data relasional biasa SQL atau NoSQL yang nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi kalau dilihat arsitekturnya itu sebetulnya seperti ini secara sederhana. Ini internetnya akan masuk ke modul layanan jaringan. Di layanan jaringan ini ya. Jadi gini, sebentar. Jadi semua yang ada di dalam garis merah ini itu aksesnya dari dunia luar itu harus dibuat terbatas. Ya. Ini yang ada di dalam garis merah itu akses ke sini terbatas. Maka di layanan jaringan itu harus kita setting
kita tetapkan dari internet ini, ya semua kan aksesnya dari internet ya. Si pemilik sistem ini, penyewa, pemelihara yang punya perusahaan cloud, ataupun juga pengguna biasa itu ya lewat internet pasti. Tapi saya sebagai penyewa, saya harus bisa mengakses ini, dan ini. Maka di sini harus di setting gitu ya. Siapa yang boleh mengakses ini, dan ini. Oke. Kalau user biasa bagaimana? Nah, itu nanti macam-macam. Oke. Maka layanannya seperti ini. Ini maka saya gambarkan mesinnya ada banyak gitu ya. Karena kita bisa menyewa satu virtual server dengan spesifikasi tertentu, bisa juga kita menyewa lebih dari satu virtual server. Jadi seolah-olah kita punya ratusan server. Ini terutama bagus untuk nanti skalabilitas. Jadi kalau kita sudah punya aplikasi jalan, tapi tidak mampu, tidak kuat karena jumlah penggunanya banyak, kita tinggal menyewa virtual server baru. Nanti yang baru ini datanya tinggal kita copy ke situ, selesai. Ya. Seperti di cloning gitu ya, itu selesai, jalan gitu ya. Sehingga pekerjaan yang tadinya ditangani satu server, setelah yang cloningan ini selesai, akan ditangani 2 server, kinerja meningkat. Ya. Oke, ini sudah di layanan jaringan. Dan ini layanan komputasi tadi, pengolahan data, ini layanan basis data, dan ini penyimpanan data. Nah, kuncinya, kalau sering ya terjadi, cloud itu sering sekali data yang ada di cloud itu bocor. Kemarin kebocoran data e-hack itu, kalau Anda lihat, itu kalau saya tidak salah baca, itu tuh bukan hacker masuk, setahu saya, tapi ini salah konfigurasi, sehingga pengguna biasa masuk lewat sini bisa langsung mengakses, padahal nggak boleh. Harusnya, ya, kalau user biasa itu ke sini, dia mengakses aplikasi di sini. Nah, nanti aplikasi yang ngambil data ke database, database ngambil data ke sini. Ya, ya ini kalau apa namanya, seharusnya ya. Jadi dari sini itu harusnya jangan merah deh. Option colornya apa, misalnya biru lah ya. Oke, biru. Jadi dari sini itu harusnya ke sini. Ini nanti minta data ke sini. Ini ngambil ke sini. Ini basis data ini hanya boleh mengirimkan data ke sini. Ini hanya boleh mengirimkan data ke sini. Tidak boleh orang lain langsung masuk ke sini, orang lain masuk ke sini, nggak boleh. Ini dua ini tersembunyi. Kalau ini ya kelihatan, karena kan aplikasi ya, misalnya internet banking itu kan mesti kelihatan ini. Tapi database maupun datanya internet banking itu seharusnya tidak kelihatan. Nah, ini kuncinya adalah setting di sini, layanan jaringan ini. Masalahnya sering sekali ceroboh settingnya keliru atau tidak teliti, sehingga justru ini bisa diakses dari luar. Nah, orang luar melihat, ya percayalah saya, di luar sana itu banyak orang yang melakukan scanning. Jadi mereka tuh mencari di internet mesin yang aktif gitu ya, kemudian satu-satu di-scan. Pintu masuknya ada enggak? Kalau ada pintu masuk mereka masuki. Nah ini, kalau ini pintu masuknya ternyata terbuka, langsung masuk ke sini, ya sudah. Data yang ada di sini pasti tidak aman. Ya, pasti bisa diambil. Nah, itu yang terjadi, yang sering terjadi dengan sistem yang dihack itu sebetulnya itu. Jadi kecerobohan di dalam setting layanan jaringan ini supaya apa, aksesnya itu tertentu. Ya sama lah seperti kalau masuk satu gedung itu kan ada pintu masuk, ada pintu keluar, ya. Dan ada pintu yang hanya boleh dipakai oleh orang-orang tertentu. Dan di situ ada penjaganya, ada aturannya, ada kamera, sama seperti itu. Nah kalau pintu itu tidak terkunci, terbuka lebar, tidak ada kamera, nggak ada yang jaga, ya siapa saja bisa keluar masuk. Kan? Ibaratnya seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang layanannya apa saja. Nah, jadi kalau compute itu yang layanan aplikasi virtual server tadi, AWS itu namanya EC2. Ya. Kalau Azure itu namanya virtual machine, kalau Google Cloud itu namanya Compute Engine Virtual Machine, VMs. MS itu jamak ya. Kemudian object storage ini ya tempat penyimpanan data namanya S3 kalau di Amazon ya. Kalau di Azure namanya blob storage, kalau di Google namanya cloud storage ya. Lalu ini gateway itu tadi layanan jaringan, ada cloud router, ada VNet gateway, ada TGW, VG macam-macam. Ya.
Ini itu mengenai cloud. Jadi supaya Anda tahu berbagai layanan. Ada yang bentuknya sudah jadi software tinggal dipakai seperti Gmail, seperti Office 365, atau seperti apa namanya Google Docs gitu ya. Tapi ada juga yang harus di setting sendiri, dikembangkan sendiri dalam bentuk infrastruktur. Ya. Nah, lalu apa yang dipakai perusahaan? Macam-macam. Ya, yang jelas tahun berapa itu ya? 2015 atau 2016 ya, saya lupa. Ketika saya berkunjung dulu ya, markas Coca-Cola di Sydney itu yang data centernya itu penuh dengan lemari dan server-server. Terakhir saya lihat di sana sudah hampir tidak ada server lagi, semuanya pindah ke cloud. Nah, Atmaja juga dulu email untuk saya dan Anda itu menggunakan email server yang disetting dan dipelihara oleh KSI. Dan itu ya, saya tahu lah, saya pernah juga membuat email server seperti itu. Susah. Ya. Maka kemudian diputuskan oleh universitas untuk email pakai cloud saja. Yaitu menggunakan dari Microsoft. Maka kita punya @students @ajid atau seperti saya @ajid.ac.id ya. Nah, itu semua layanan cloud. Kita tinggal pakai, tinggal bayar, tinggal pakai gitu lah ya. Tapi bisa juga ada. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan Microsoft Teams ini kan jarang-jarang terganggu ya. Tapi kalau situs kuliah bagaimana? Sering ada gangguan ya, dan gangguannya itu kadang pada saat yang sedang senggol bacok, sudah mau ujian, sudah siap di depan komputer, situs kuliah down. Dan itu juga sering, ya, bukan hanya Anda yang panik ya, kalau situs kuliah down itu dosen Anda itu juga panik ya. Karena apa? Ya, mereka memikirkan nasib mahasiswanya. Lah ini mahasiswa sekian banyak ujian down, lalu gimana caranya? Tidak usah down saja, Anda sebagai mahasiswa kan juga sering mengalami masalah kesulitan untuk mengakses ya, apalagi down gitu kan. Itu adalah tambahan masalah yang tidak diperlukan. Nah, saya pernah usul ke KSI sebetulnya ya beberapa kali, bahwa sudah situs kuliah itu, karena sekarang situs kuliah itu masih di hosting di kampus kita. Lokasinya ada di, ya saya nggak tahu, tapi KSI itu ada di gedung gedung perpustakaan itu ya, lantai 4. Ya, di situ mungkin. Sudahlah, pindahkan saja. Pernah ya situs kuliah itu selama akhir pekan mati. Kenapa mati? Ternyata listrik di daerah Babarsari mati. Ya itu biasa, listrik daerah Babarsari mati itu kan sudah sering terjadi. Ada genset. Apakah gensetnya mati? Tidak, ternyata. Gensetnya nyala. Loh, lah kenapa? Ternyata ada sirkuit listrik, jaringan listrik di gedung itu yang rusak. Sehingga listrik dari genset itu tidak mengalir ke KSI. Dampaknya server-server di KSI mati semua. Padahal kalau server mati tanpa di shutdown dengan benar, rusak. Ya. Wah, itu setengah mati. Pak Paul waktu itu sebagai kepala KSI, barusan dilantik itu Pak Paul ya, baru berapa bulan dilantik, sudah langsung dapat masalah. Wah, dimaki-maki orang banyak. Saya tahu Pak Paul stres. Gitu ya. Maka saya bilang usul, sudahlah, pakai seperti Amazon ini kan. Toh kita punya Azure ya, pakai Azure, situs kuliah di hosting di Microsoft saja. Toh tidak ada data rahasia kan di situ, ya enggak? Sekarang saja kalau mau dibobol, saya yakin keamanannya antara KSI dengan Microsoft ya, Microsoft tidak kalah lah dengan KSI gitu kira-kira. Ya, tidak lebih aman atau tidak lebih berbahaya menurut saya. Jadi itu, kenapa? Ya nggak perlu mikir listrik, nggak perlu mikir, waduh ini nanti kalau harddisknya rusak gantinya kapan, ya masih ada nggak, itu sudah dipikirkan orang. Kita tinggal bayar, pakai, selesai. Oke, itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ya cukup sekian. Selamat mengerjakan tugas. Minggu depan meskipun kita tidak kuliah
sinkronus. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan melalui Microsoft Teams, ya, chat. Saya tetap akan memantau Microsoft Teams dan kalau ada masalah akan segera coba saya selesaikan. Ya, itu ya. Selamat siang dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.